Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Hibatullah dan Hilmi Arasya. Nah, jadi kita sekarang mau melanjutkan atau ini bisa dibilang finish ya, video episode terakhir ya dari si Pulsar 200 NS ini. Jadi kita sudah mengobrolkan kemarin, sudah diobrolkan sama si empunya. Jadi untuk keputusannya si empunya tetap mau pakai CDI punya pulsar series ya, pulsar lain selain pulsar 200 NS. Tapi untuk sensornya nanti tetap kita mengandalkan CDI ori-nya, CDI ori NS ya. Tetap mengandalkan CDI ini. Untuk CDI NS ini nanti berfungsi untuk sensor-sensornya ya. Jadi karena di sini si empunya sudah beli CDI baru, ini punya Pulsar 135, ini mereknya ESF. Lumayan lah ya. Jadi nanti di motor ini kita pakai 2 buah CDI. Jadi nanti untuk jalur-jalurnya kita akan lepas, yaitu jalur pulsar ya. Pulsar kabel putih garis merah ini nanti kita yang menuju ke CDI ori-nya ini kita putus aja. Lalu kita sambungkan ke CDI yang 135. Kemudian untuk output CDI untuk busi ya, warna hitam polos. Ingat ya, hitam polos. Ini juga sama, kita potong. Kita sambungkan ke CDI yang 135. Sama busi yang satunya lagi atau busi yang tengah, ini hitam garis merah. Sama, ini kita potong juga, kita sambungkan ke CDI 135. Jadi untuk kabelnya cuma itu aja ya. Nanti untuk input CDI ini tetap ya, tetap ini tinggal dikupas saja kayak gini. Nanti kita sambungin untuk input ke CDI pulsar 135 dan untuk input CDI pulsar 200 NS. Begitu juga dengan groundnya. Oke ya, jadi yang kita ambil hanya 3 kabel, yaitu kabel pulsar dan 2 kabel yang menuju ke coil atau menuju ke busi ya, yaitu kabel pulsar putih garis merah, kemudian busi yang bercabang itu hitam polos dan busi tengah hitam garis merah. Ini aja yang kita potong ya, kita potong lalu kita sambungkan ke sini. Nah, nanti jadi untuk sensor-sensor mungkin seperti sensor apa ya, sensor kipas atau mungkin ya, atau sensor karbu, nanti masih mengandalkan dari CDI 200 NS ini. Jadi tetap kita pasang dan nanti kita cabang pakai CDI pulsar series ya, pulsar 135. Dan karena ini CDI baru, jadi soketnya nggak ada. Nah, ini saya ambilin soket punya saya dulu ya. Nanti buat di sini. Yang dipakai itu yang soket warna putih aja. Yang warna merah nggak kita pakai. Oke ya. Jadi nanti ke sini. Dan ininya nanti ke sini. Jadi nanti yang merah ini nggak kita pakai ya. Jadi kita pakai hanya yang soket warna putih ini. Oke ya, kita pasang dulu. Nah oke ya, jadi ketiga kabel ini sudah kita potong. Ya, yang menuju ke CDNS sudah kita potong. Ini kabel pulsar 1, kabel busi 2 ya, ini kita potong. Kemudian baru kita ini
Mana sih? Ini nih. Nah, ketiga kabel ini nanti kita sambungkan ke si ini CDI baru ya. Nah, oke, jadi ini CDI sudah kita pasang keduanya ya. Ini CDI NS, ini CDI 135. Jadi 3 kabel yang tadi kita sambung langsung ke CDI pulsar 135 ini ya. Untuk warna kabelnya sama. Kemudian untuk ground ini hitam garis kuning, ini kita bagi 2 ya. Satu ini menuju untuk CDI ini 135. Kemudian yang ini ke sini menuju ke CDI CNS. Begitu juga dengan input 12 voltnya atau yang dari kontak ini abu-abu garis merah. Ini kita bagi 2 ya. Satu masuk ke CDI 135, yang satunya lagi masuk ke CDI 200 NS. Untuk 3 kabel pulsar dan kedua coil ini kita putus aja ya. Ini kita putus aja, nggak usah disambungin. Nantilah ya kita rapi-rapi lah ya. Ini biarin seperti ini aja dulu. Mau tes hidupnya dulu ya. Nah, oke ya, sekarang tinggal kita tes hidup. Hidup nggak kira-kira? Nah, oke ya, mesin menyala dan nggak ada berebet ya. Tadi udah kita coba gas tinggi juga nggak ngeberebet ya. Jadi jalur-jalurnya belum kita rubah ya, tetap masih seperti tadi dan belum kita rapi-rapihin ya. Ini coba ngetes hidup aja dulu. Dan ini langsamnya terlalu kecil men, makanya kayak mau mati kayak gini ya. Dan tuas yang untuk mengatur si langsam hilang. Nah, nih ya, kayak gini susah ini kalau mau ngecek langsam ya. Mau ngegedein langsam tuh susah, harus bongkar karbu ya. Kalau dari sini kita raih nggak nyampe ya, lubangnya terlalu kecil. Bingung juga nih saya harus gimana ini. Kalau menurut saya ini segini terlalu kecil. Cuman sih kemarin emang dipakai buat jalan jauh sih udah enak ya. Udah enak, cuman kadang suka mati, kemudian starter lagi hidup. Pas lagi macet gitu kan, dia bisa mati sendiri soalnya kan langsamnya terlalu kecil. Tuh kan, mati kan? Akinya tekor. Begini ya kalau aki tekor nih, suara dibendik tek 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 tek. Nah, oke ya, jadi seperti itu saja. Nah, nanti kita rapi-rapi, kita tunggu si empunya. Kita tunggu si empunya nanti ya, sekalian nanti si empunya suruh tes ride dulu.
Oke, saya mau ngopi dulu. Ini masih pagi ya. Selamat pagi buat teman-teman semua. Jangan lupa oleng biar nggak ngopi. Selamat beraktivitas ya. Tapi hari Sabtu biasanya pada libur sih ya. Tapi kalau saya sih nggak ada hari libur. Besok Minggu juga kita mau ngegas ya. Kita mau gas ngoprek Pulsar 200 DTSi ya. Yang kemarin videonya baru saya upload itu nanti mau ganti kelistrikan full sekalian sama one way ya, yang mesinnya berisik itu full kelistrikan dirubah menjadi DC. Tapi kita nggak ngerubah ya, kita hanya mengganti spare partnya menggunakan part Pulsar 220 cc aja. Sekalian nanti kita mau pasang fairing Pulsar 220 di Pulsar 200 DTSi. Nah, untuk motor ini ya 220 ini nggak ada kendala apa-apa, cuman berisik di rantai ya. Emang sih rantainya seharusnya udah diganti, cuman ini sudah terlalu berisik banget dan kebetulan memang belum bisa ganti ya. Ya udah, jadi nanti kita akal-akalin biar itu nggak berisik rotok gitu ya. Caranya gimana? Dan di sini juga mau pasang lampu. Ini Pak, lampu ini ya, dia itu dapat menang. Dia itu dapat ngambil ya, nggak tahu ngambil di mana. Man bingung ya mau nyambunginnya gimana. Jadi ini nganggur, tertemplek di sini saja. Dan ini motor punya tim Hilmi Arasya ya, tim Guda Gidik kalau bahasa Sunda namanya. Ini mah kalau lagi ada panggilan di luar bengkel ya, panggilan servis di luar bengkel, ini si empunya ini yang suka nganterin saya. Nah, tapi karena besok hari Minggu si empunya ini kerja ya, karena masih terikat dengan perusahaan, jadi dia masih kerja. Jadi sekalian aja ini motor diinopin di sini untuk saya pakai besok hari Minggu servis ya, servis atau nerima panggilan. Oke lah ya, kita tunggu si empunya datang dulu ini. Sekarang nanti kita mau ngurus-ngurus kipas, katanya kipasnya mau diganti ya, diganti pakai kipas CPU. Kipas CPU. Ini saya ada kipasnya, cuman ini terlalu kecil ya. 2 biji ini terlalu kecil. Nanti jadi si empunya saya suruh beli yang lebih besar. Yang lebih besar dari ini. Berarti biar bisa dipasang 2 biji ya. Nanti buat pendinginan dia lebih enak ya, lebih dingin lah gitu ya. Ini kecil seperti ini nih ya, kalau menurut saya sih kurang mampu. Tapi kalau yang besar 2 biji gitu kanan kiri, dipasang 2 biji kanan kiri, wow, lebih mantap, lebih mantul. Nah, nanti saya bagi ya cara pasangnya gimana. Kemudian misalkan ini kan CPU ya, kipas CPU, usahakan cari yang sudah DC. Dan kalau bisa yang waterproof. Kalau misalkan belum waterproof seperti ini, nanti kita bikin waterproof ya, kita bikin nanti air, nanti gulungannya kita lem. Gulungannya kita lem biar nggak tembus air. Nantilah ya kita coba mungkin kalau bisa kita bikin satu video di video ini kita bikin, tapi kalau misalkan harus di video berikutnya ya tunggu aja di video berikutnya. Oke, kalau sudah seperti itu sekarang tinggal kita ngopi dulu. Nah oke ya, ini motor sudah kita nyalakan, udah lama ya, udah lebih dari 5 menitan ya, udah hampir 10 menit kayaknya. Dan alhamdulillah kipasnya langsung nyala ya, kipas CPU kita, karena sudah panas dia jadi nyala. Dan ini mesin karena kurang oli jadi agak berisik ya. Cuman nggak berisik banget sih, cuman kemelitik sedikit aja. Oke, CDI baru sukses, mantap. Dan relay kipas nggak perlu kita ganti ya. Tadinya mau saya ganti pakai kepunyaan Honda Vario, cuman nggak perlu, ini masih fungsi ternyata ya. Mantap.